Sudah 2 malam Raka pergi dari rumah sesuai dengan keinginan Ajeng. Sampai sekarang, Ajeng juga tidak tahu sama sekali keberadaan Raka. Ajeng juga tak berniat untuk menanyakan di mana suaminya itu tinggal sekarang ini. Padahal, tadi malam Raka mengirimkan pesan dan menanyakan keadaannya. Begitu teganya Ajeng hanya membacanya sekilas tanpa membalasnya sama sekali. Entah karena hatinya yang sudah terlanjur sakit atau karena keegoisannya yang menguasai diri Ajeng sampai dia tidak berniat membalas pesan dari Raka sama sekali. Notifikasi pesan masuk ke dalam ponsel Ajeng membuat wanita itu buru-buru mengambil ponselnya di atas tempat tidur. Jujur Ajeng mengharapkan pesan itu dikirim oleh Raka. Apa kabar kamu hari ini sayang? Kamu nggak ada kesusahan kan di kantor? Mas harap kamu baik-baik aja selama Mas nggak ada sama kamu. Lagi-lagi Ajeng hanya membacanya saja. Padahal di aplikasi pesan itu, suaminya terlihat masih online saat ini. Muncul kepercayaan diri Ajeng ketika melihat hal itu. Ajeng sampai berpikir kalau Raka masih menunggu pesan balasan dari dirinya. Tok, tok, Ajeng, ini ibu. Ajeng langsung mencampakkan ponselnya ketika ibunya ada di depan kamarnya saat ini. Iya bu, masuk aja. Ajeng mencoba terlihat biasa saja di depan ibunya itu. Belum tidur kamu nduk? Rahayu mendekati Ajeng yang duduk di ranjang. Belum ngantuk bu, ibu juga kok belum istirahat. Ibu memang sengaja mau bicara sama kamu dulu sebelum tidur. Bicara apa bu? Mata Rahayu melihat ke sekeliling kamar putrinya itu. Tampaknya ada sesuatu yang sedang di pikiran wanita yang tak lagi muda itu. Suamimu kemana? Dia nggak pulang lagi. Dari kemarin kan? Ajeng terdiam. Dia sendiri yakin kalau ibunya dan yang lainnya akan menyadari keberadaan Raka yang sudah 2 hari tidak ikut berkumpul di rumah utama. Apa wanita simpanannya kambuh lagi? Ajeng hanya menggeleng. Dia sedang merangkai kata-katanya untuk menjelaskan semuanya pada Rahayu. Terus, kemana dia? Sebenarnya, Ajeng yang meminta Mas Raka pergi bu, Ajeng menundukkan kepalanya. Maksud munduk, Rahayu dibuat terkejut dengan pengakuan putrinya itu. Ajeng meminta Mas Raka pergi untuk sementara waktu. Ajeng mau Mas Raka meyakinkan perasaannya untuk Ajeng bu. Jadi Ajeng meminta perpisahan sementara ini dan Mas Raka menyetujuinya. Jadi karena itu dia nggak di rumah. Rahayu masih belum paham betul apa yang direncanakan anak dan menantunya itu. Iya bu, tapi kamu tahu nggak dia perginya kemana? Ajeng menggeleng dengan lemah. Dia memang belum tahu keberadaan Raka. Mungkin besok dia akan mencari tahu keberadaan Raka. Iya bu. Tapi kamu tahu kan dia tinggal di mana? Nggak tahu sama sekali bu. Bahkan Ajeng membiarkan Mas Adit pergi tanpa membawa uang sepeser pun dan hanya membawa baju yang melekat pada tubuhnya. Gimana caranya dia makan dan cari tempat tinggal ya bu? Tiba-tiba air mata Ajeng menetes tanpa bisa dibendung. Dia membayangkan bagaimana caranya Raka makan dan tidur kalau tidak ada uang sama sekali. Astagfirullah, Ajeng mengusap dadanya yang tiba-tiba terasa nyeri akibat terlalu memikirkan masalah anaknya. Apa mungkin dia pulang ke Sydney? Kayaknya nggak mungkin bu. Bapak dan ibu juga nggak kasih kabar sama sekali. Mas Raka juga nggak akan berani pulang ke sana. Lagi pula nggak mungkin juga dia bisa terbang ke sana kalau KTP sama paspornya aja nggak dibawa bu. Tapi gimana kalau di luar sana Raka justru semakin dekat dengan wanita itu? Gimana kalau Raka justru semakin meyakini perasaannya hanya untuk wanita itu? Rahayu justru ketakutan sendiri. Ya sudah bu. Berarti kami memang nggak berjodoh. Kalau Mas Raka bisa yakin dengan perasaannya, bukankah itu bagus? Ya walaupun perasaannya untuk orang lain, suara Ajeng sedikit bergetar saat membayangkan perpisahannya yang sebenarnya dengan Raka. Yang sabar Yonduk, Rahayu merangkul pundak istrinya dan membawa kepala putrinya itu untuk bersandar pada bahunya. Semoga saja, perpisahan kalian ini bisa membuat Raka benar-benar sadar dengan perasaannya. Ibu juga nggak percaya kalau dia tiba-tiba dia bisa mencintai kamu gitu aja. Iya bu, semoga aja. Doakan yang terbaik ya bu. Pasti nduk, seandainya kalian ditakdirkan untuk berpisah, semoga kalian bisa hidup bahagia setelah perpisahan kalian. Tapi kalau kalian memang ditakdirkan untuk bersama, ibu berharap Raka benar-benar mencintaimu. Terima kasih ibu, Ajeng membalas memeluk ibunya dengan erat. Bersandar di bahu ibunya memang sesuatu yang menyenangkan untuk saat ini. Semoga kamu baik-baik aja di luar sana mas. Hari terus berjalan, tapi Ajeng terlihat semakin berbeda sejak kepergian Raka. Wanita itu terlihat semakin pendiam. Ajeng juga lebih sering menyendiri ketika di rumah atau lebih memilih menyibukkan diri dengan pekerjaannya ketika di kantor. Mungkin Ajeng memang mantap untuk bercerai, tapi sekali lagi,
tapi hati dan perasaannya masih terpaut pada Raka. Jadi kepergian Raka dalam hidupnya tentu membawa pengaruh besar pada dirinya. Jadi sebenarnya, saat ini Ajeng sedang mencoba untuk pura-pura tidak peduli dengan keadaan Raka. Dia seakan sedang mendikte hatinya untuk mencoba acuh padahal dia merindu. Kenapa Sal? Ajeng membuat Rizal terkejut karena ketahuan menatap atasannya itu dari kaca spion. Enggak mbak, enggak apa-apa, jawab Rizal dengan gugup. Kamu mau ngomong apa sebenarnya? Cecar Ajeng. Enggak ada mbak, saya cuma mau tanya sebenarnya Mas Raka kemana kok enggak berangkat kerja beberapa hari ini. Ajeng terdiam sambil melihat keluar. Dia tentu tidak tahu di mana keberadaan suaminya itu sekarang. Emangnya Mas Raka enggak kasih kabar sama kamu sama sekali ya Sal? Enggak mbak, pesan saya juga enggak ada yang dibalas sama sekali. Bagaimana mungkin suaminya itu tidak membalas pesan dari Rizal, sedangkan tadi pagi saja Raka masih mengirimnya pesan meski Ajeng belum mau membalasnya. Jadi kamu enggak tahu sama sekali ya di mana Mas Raka? Jadi Mas Raka pergi dari rumah mbak? Rizal kembali menatap Ajeng dari kaca spion. Lebih tepatnya aku yang menyuruhnya pergi Zal, Ajeng mengusap ujung matanya yang basah agar tak terlihat oleh Rizal. Jadi waktu Mas Raka bilang titip Mbak Ajeng itu maksudnya Mas Raka mau pergi gitu Mbak? Ajeng menunduk pilu sambil memainkan jarinya. Tapi, apa Mas Raka nggak kasih kabar sama sekali sama Mbak Ajeng? Bahkan tadi pagi pun Mas Raka masih kirim pesan Sal, tapi aku yang nggak mau bales. Aku belum siap kecewa lagi Sal. Kenapa di saat tekadku sudah bulat untuk bercerai, Mas Raka justru menahanku dengan kata cintanya? Menurut kamu, apa aku harus percaya? Tentu nggak akan segampang itu mbak, sahut Rizal yang memposisikan dirinya sebagai Ajeng. Maka dari itu aku menyuruhnya pergi sementara waktu. Kuta perlu menenangkan diri untuk meyakinkan perasaan masing-masing Sal. Saya ngerti perasaan Mbak Ajeng. Rizal merasa terenyuh mendengar suara Ajeng yang bergetar menahan tangis. Pasti hati wanita itu teramat sangat sakit saat ini. Kalau kamu tahu keberadaan Mas Raka, tolong kasih tahu aku Sal. Mbak Ajeng mau samperin Mas Raka maksudnya. Enggak, cuma mau lihat keadaannya aja. Seenggaknya aku bisa tenang kalau dia baik-baik aja. Sekali lagi Rizal bisa merasakan betapa besar cinta Ajeng untuk Raka. Kalau seandainya Raka bukanlah atasannya, pasti Rizal sudah membenturkan kepala Raka sejak dulu agar cepat tersadar. Ajeng yang baru saja turun dari mobilnya dikejutkan dengan kedatangan seseorang yang tak pernah ia inginkan. Karena setiap kedatangan orang itu, pasti akan menorehkan luka untuknya. Tunggu. Orang itu mencegah kepergian Ajeng yang mencoba tak peduli sama sekali. Ajeng yang baru saja turun dari mobilnya dikejutkan dengan kedatangan seseorang yang tak pernah ia inginkan. Karena setiap kedatangan orang itu, pasti akan menorehkan luka untuknya. Tunggu, orang itu mencegah kepergian Ajeng yang mencoba tak peduli sama sekali. Ajeng mengerlingkan matanya dengan malas. Dia terpaksa berbalik untuk menatap orang yang berdiri di belakangnya. Mau apa? Ajeng menatap dengan jengah. Tolong izinkan aku ketemu sama Mas Raka. Aku harus bicara sama dia, ini penting. Aku mohon. Ajeng terdiam sejenak menatap wanita di depannya yang berwajah pucat dan pipinya terlihat tirus. Kenapa dia tanya Mas Raka sama aku? Berarti Mas Raka nggak ketemu sama dia sama sekali. Jujur ada perasaan lega di hati Ajeng. Beberapa hari ini dia sempat takut kalau Raka kembali menemui Ratna. Tapi kedatangan Ratna ke kantornya sambil memohon untuk bertemu dengan Raka, itu menunjukkan kalau Ratna belum tahu tentang kepergian Raka. Mau apa lagi kamu ketemu suamiku? Yang kemarin kurang jelas ya. Ajeng tak mau mengatakan jika saat ini dia tak tahu keberadaan Raka. Tolong Mbak Ajeng, aku hanya perlu sebentar sama Mas Raka. Kalau seandainya dia bisa dihubungi, aku pasti nggak akan ke sini. Berarti kamu harusnya sadar diri kalau Mas Raka nggak bisa dihubungi berarti dia udah nggak mau sama kamu. Enggak, Mas Raka nggak mungkin kayak gitu sama aku kalau nggak ada sebabnya Mbak. Aku tahu dia, aku udah sama dia bertahun-tahun Mbak. Secara tidak langsung, Ratna mengatakan kalau dia lebih tahu tentang Raka daripada dirinya. Itu bisa aja terjadi karena dia udah sadar sekarang kalau dia punya istri. Bukan lagi main-main sama kamu. Apa maksud, Zal, bawa dia pergi dari sini. Jangan sampai dia bisa masuk ke sini lagi seenaknya. Potong Ajeng dengan cepat. Dia tak mau lagi mendengarkan ocehan Ratna yang bisa saja menyinggungnya. Iya Mbak, tunggu Mbak Ajeng, kita harus bicara. Teriak Ratna namun tak digubris oleh Ajeng sama sekali. Tanpa Ajeng ketahui, saat ini Raka sedang sibuk dengan pekerjaan barunya. Pekerjaan yang jauh sekali dengan passion Raka sebagai seorang bisnismen.
Sudah beberapa hari ini Raka menggantungkan hidupnya dengan menjadi seorang montir di sebuah bengkel. Sungguh sangat berbeda dengan dirinya yang dulu kan. Kalau dulu dia selalu berpakaian rapi, berkemeja dengan celana bahan yang disetrika dengan licin, ditambah sepatu kulit yang mengkilap. Tak kala Raka juga memakai setelan jas di acara tertentu, tapi saat ini Raka justru berkutat dengan Prolian dan kawan-kawan. Tangannya kotor, bahkan seluruh badannya juga kotor bau oli dan kampas rem. Bekerja dengan setelan seadanya yang kotor tak lagi bersih dan wangi. Tapi semua itu diterima Raka dengan ikhlas. Dia tak mau meminta bantuan pada rekan bisnisnya atau temannya. Semua itu ia lakukan untuk memberikan pelajaran pada dirinya sendiri yang telah mengecewakan sang istri. Lagi pula kalau Raka ingin bekerja dengan layak tentunya tak akan bisa karena dia tak membawa identitas lainnya. KTP pun tak dia bawa karena dompet dan segala isinya ada pada Ajeng. Sebenarnya bisa saja Raka mendapatkan uangnya dengan mudah. Sekarang zaman serba canggih, tak perlu ATM lagi untuk menarik uang. Dia punya aplikasi perbankan di ponselnya. Tapi dia tak mau berbuat curang. Dia sudah berjanji pada istrinya untuk menyerahkan semua yang ia punya. Semua itu akhirnya membawa Raka bekerja di bengkel yang tak terlalu besar itu. Hanya di sana yang mau menerima Raka, pria tanpa identitas sekarang ini. Gajinya yang tak seberapa namun dibayar per hari itu termasuk bisa diandalkan untuk biaya makan. Sedangkan uang hasil menjual jam waktu itu, ia gunakan untuk menyewa sebuah rumah untuk 1 atau 2 bulan ke depan. Sisanya masih dia tabung untuk kebutuhannya nanti andai saja Ajeng tak kunjung memintanya pulang. "Mas Raka, ayo makan dulu," seru Pak Warto pemilik bengkel. "Iya Pak, sebentar lagi selesai." Raka menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangannya. Walau begitu, wajahnya yang putih itu tetap terkena noda hitam dari tangannya. Kalau sampai Ajeng melihatnya dalam keadaan seperti ini, pasti Raka sangat malu. Dia cukup beruntung karena makan siangnya akan dikirim dari rumah Pak Warto. Itu sudah cukup membantu Raka untuk menghemat pengeluaran per hari. "Ayo Mas, makan dulu," ajak Danu, montir yang sudah 2 tahun bekerja di sana. "Iya Mas." Raka menikmati makan siangnya bersama Warto, Danu dan Hari. Mereka terlihat lahap memakan masakan istri dari Warto itu. "Masakan Buning memang ndak pernah gagal yo Pak." Danu memuji masakan istri Warto. "Wah tenan kuidan, deloken wetengku sampai gedene koyo ngene yo mergo kokean mangan. Lapaineh, masakane bojoku pancen ra ono tandingane." "Wah benar itu Dan. Lihatlah perutku sampai besar seperti ini ya karena kebanyakan makan. Lagi mana lagi, masakan istriku memang tidak ada lawannya." Hati Raka tiba-tiba tercubit dengan ucapan Warto. Pria parubaya itu begitu bangga dengan masakan istrinya yang memang enak itu. Memuji istrinya di depan banyak orang tanpa malu. Lain halnya dengan dia yang dari dulu sering mengabaikan masakan Ajeng. Padahal Putri Ningrat itu dulu jarang sekali masuk ke dapur dan sampai rela belajar masak demi dirinya. Bukannya Raka mengapresiasi niat baik istrinya itu, Raka justru tak pernah sekalipun memuji masakan Ajeng yang sebenarnya cocok di lidahnya. "Lah awakmu Paika, sok dimasake bojomu ra. Gimana sama kamu Kak, suka dimasakin sama istrimu enggak?" tanya Warto membuat Danu dan Hari ikut menoleh kepadanya. "Iya Pak, tapi saya malah nggak kayak Pak Warto yang bisa memuji masakan Buning kayak tadi. Saya jahat banget sama istri saya makanya dia meminta saya pergi. Semua memang salah saya Pak. Saya menyesal sudah mengecewakan istri saya." Ketiga pria di depan Raka itu memang sudah tahu secara garis besar apa yang terjadi di rumah tangga Raka. Karena waktu itu Pak Warto tidak mau menerima Raka yang tak punya kartu identitas kalau alasannya tak masuk akal. Mau tak mau Raka menceritakan keadaan yang sebenarnya pada Pak Warto agar dia diterima di sana. Tapi Raka tak menceritakan siapa dirinya maupun siapa istrinya. Dia tidak mau nama baik keluarga istrinya tercoreng gara-gara dirinya. "Sabar Yoka, istrimu pasti cuma mau mengujimu saja. Asal kamu buktikan sama dia kalau kamu bisa berubah dan tulus mencintai istrimu," ujar Warto sambil menepuk bahu Raka. "Iya Pak, benar apa kata Pak Warto Mas. Perempuan itu jinak-jinak merpati. Kelihatannya aja dia marah dan gak mau sama kita, padahal dalam hatinya masih cinta." Hari yang juga sudah berumah tangga ikut menimpali. "Iya Mas, tapi biar dulu istriku sedikit tenang. Aku sudah terlalu banyak menyakitinya." Mereka tak langsung bekerja usai makan siang. Ada yang sedang sholat, ada juga yang masih duduk bersantai seperti Raka saat ini yang sudah menunaikan kewajibannya lebih dulu. Raka kembali membuka ponselnya dan berharap mendapat pesan balasan dari istrinya. Tapi sayang,
Harapannya itu musnah saat hanya melihat tanda centang 2 di pesan yang dikirim untuk Ajeng berubah menjadi biru. Apa kamu nggak ada niat buat balas pesan Mas sama sekali sayang? Wajah Raka terlihat begitu sendu. Tapi sebuah pesan yang baru saja masuk membuatnya penasaran. Seseorang yang mengirimnya sebuah pesan suara.